warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Gani. Saya dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan menceritakan biografi pahlawan, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama, pemimpin, sekaligus pejuang berasal dari Sumatera Barat. Namanya dikenal karena berjasa selama berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dinamakan Perang Padri. Setelah 18 tahun peperangan itu terjadi, akhirnya kemenangan berada di pihak Belanda. Tuanku Imam Bonjol diasingkan oleh Belanda dan meninggal di usia 92 tahun di tempat pengasingannya. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luhak Agam, Tagaruyung pada tanggal 1 Januari 1772 dengan nama asli Muhammad Syahab. Ayahnya adalah Khatib Bayanuddin yang merupakan seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suluki 50 kota. Ibunya Hamatun dan pamannya Syekh Usman adalah perantau bangsa Arab yang datang ke Alai Ganggo Mudik dan diterima masuk ke dalam tatanan adat Minangkabau. Syekh Usman menjadi penghulu kaum keturunannya sebagai bagian klan suku Koto, sebagian ulama dan pemimpin masyarakat setempat. Muhammad Syahab sempat mendapat beberapa gelar kehormatan seperti Pato Syarif, Malin Basa, dan yang terakhir Tuanku Imam. Dalam tradisi adat Minangkabau, Tuanku merupakan gelar kehormatan bagi pemimpin agama. Hanya ulama yang telah menguasai ilmu agama Islam yang berhak mendapatkan gelar ini. Pengaruh keagamaan dari sang ayah sangat melekat pada diri Tuanku Imam Bonjol. Sedari kecil dirinya diminta sang ayah untuk rajin sholat 5 waktu, serta diberikan ajaran Islam sesuai syariat yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sayangnya sang ayah meninggal saat Syahab masih berusia 7 tahun. Setelah ayahnya meninggal, pendidikan Syahab dilanjutkan oleh sang nenek, Tuanku Badaharo, yang tinggal di Kampung Padang, Lawas dalam kenagarian Ganggo Hilir. Bersama Tuanku Badaharo, Syahab pergi belajar agama Islam kepada Tuanku Kototuo, seorang ulama dengan pengetahuan agama yang sangat luas di empat angkat Candung. Dari Tuanku Kototuo, Syahab memperoleh ilmu fikih dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagai murid yang sangat cerdas, Syahab dapat mempelajari semua pelajaran yang diberikan Tuanku Kototuo dalam waktu singkat. Setelah lulus akhirnya tugas pengajar Tuanku Kototuo diserahkan ke Syahab, dan mulai sejak itu ia mendapat gelar Malin Basa. Dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, Malin Basa melanjutkan pendidikannya agama Islam hingga ke Aceh. Perjuangan menuju Aceh amatlah sulit dan ia mendalami agama Islam di Aceh selama 2 tahun. Selanjutnya kepada Tuanku Nan Receh, Malin Basa menambah ilmu baru di Kamang. Karena kondisi di Minangkabau saat itu, Tuanku Nan Receh tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama Islam, tetapi juga pengetahuan perang. Bahkan pada akhirnya pendidikan Malin Basa di Kamang sangat itu menitik beratkan ke pengetahuan perang. Bagaimana cara menunggangi kuda sambil memimpin pasukan, bagaimana taktik pemimpin perang, bagaimana mencari tempat strategis untuk menyerang dan bertahan, dan ilmu perang lainnya. Pada 1807, Malin Basa bersama pengikutnya hijrah dan mendirikan sebuah kota kecil bernama Bonjol. Di tempat ini gelar baru diberikan, yakni gelar Tuanku Imam. Gelar yang diberikan oleh Tuanku Nan Receh ini sekaligus merupakan penobatan Malin Basa sebagai pemimpin di kota Bonjol. Selanjutnya Malin Basa lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Selain menjadi pemimpin umat, Tuanku Imam Bonjol juga mengembangkan usaha perdagangan. Pada masanya, ia berusaha mengembangkan jalur perdagangan di pantai barat dan pantai timur Sumatera dengan bantuan Hulu Balang. Pengembangan perdagangan ini meluas hingga ke Tapanuli Selatan. Alhasil pada masa itu Bonjol telah berkembang menjadi pusat pembaruan Islam sekaligus perdagangan di Minangkabau. Ketika Bonjol dibangun dan terus berkembang, perang saudara tidak terlekat.
Perang saudara itu dikenal sebagai Perang Padri, peperangan yang terjadi antara kaum Padri, ulama, dan kaum adat. Gerakan Padri di Minangkabau muncul pertama kali di latar belakang setelah 3 orang pulang haji dari Mekah pada 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketika haji itu berniat ingin memperbaiki syariat Islam yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau dan Salapan. Harimau dan Salapan kemudian meminta pada Tuanku Linta untuk mengajak yang di Pertuan Muningsya beserta kaum adat meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri penamaan bagi kaum ulama dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa negara dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pemimpin Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecah bertempur di Koto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.